Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis kamar yang bernuansa putih krem. Rini membuka matanya perlahan, menatap langit-langit kamar yang terasa terlalu sepi. Di sampingnya, Fikri masih terlelap, tubuhnya miring ke arah berlawanan darinya. Rini menoleh sebentar, memperhatikan wajah suaminya yang tampak damai dalam tidur. Meski akhir-akhir ini ketenangan itu jarang sekali hadir ketika ia bangun. Entah kenapa sekarang wajahmu terasa jauh, batin Rini, sambil menghela napas panjang. Ia bangkit perlahan, tak ingin membangunkan Fikri. Kaki telanjangnya menyentuh lantai dingin marmer, lalu melangkah menuju jendela. Ia menarik tirai sedikit, membiarkan cahaya pagi masuk, menyapu ruangan yang tertata rapi. Rumah ini mereka bangun dengan penuh cinta 5 tahun lalu. Dindingnya menyimpan kenangan tawa, obrolan larut malam, dan impian-impian kecil tentang masa depan. Namun kini, rumah itu mulai terasa seperti ruang asing. Rini berjalan ke dapur. Ia mengenakan celemek biru muda, menyiapkan sarapan sederhana. Tangannya terlatih mengiris bawang, memanaskan minyak, dan memasak telur dadar. Aroma masakan mulai memenuhi udara, namun hatinya tetap terasa kosong. Ia ingin pagi ini terasa seperti dulu, penuh canda antara dirinya dan Fikri. Sayangnya, kehangatan itu semakin jarang terjadi. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar. Fikri masuk ke dapur dengan rambut acak-acakan. Ia hanya mengenakan kaos oblong abu-abu dan celana pendek. "Pagi," ucap Fikri singkat, sambil duduk di kursi makan. Rini menoleh, tersenyum tipis. "Pagi juga. Aku buatkan telur dadar sama roti, seperti biasa." Fikri hanya mengangguk. Matanya sibuk menatap layar ponsel. Jari-jarinya lincah mengetik pesan, sesekali tersenyum samar. Rini memperhatikan gerak-gerik itu, dada kecilnya terasa sesak. "Setiap pagi, selalu dengan ponselmu," pikirnya, tapi ia menahan diri untuk tidak mengucapkannya. Mereka sarapan dalam diam. Hanya suara sendok beradu dengan piring yang terdengar. Dulu, sarapan selalu penuh dengan obrolan ringan, tentang pekerjaan, tentang rencana liburan, bahkan tentang menu makan malam. Kini, semuanya berganti dengan keheningan yang menusuk. "Jam berapa kamu pulang nanti?" tanya Rini akhirnya, mencoba mencairkan suasana. "Entahlah, mungkin agak malam," jawab Fikri tanpa mengangkat wajah dari ponsel. "Lagi banyak kerjaan?" "Ya, bisa dibilang begitu." Rini terdiam. Ia tahu Fikri memang sibuk, tetapi perasaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan semakin kuat. Hatinya menolak percaya, namun logika mulai memberontak. Setelah sarapan, Fikri buru-buru mandi dan bersiap. Ia mengenakan kemeja biru navy yang baru disetrika Rini semalam. Wangi parfum maskulin menguar, membuat Rini sejenak teringat masa-masa pacaran dulu, ketika ia selalu tersipu mencium aroma itu. Kini, aroma itu hanya menyisakan perasaan asing. "Aku pergi dulu," ucap Fikri sambil merapikan lengan kemejanya. Rini mengangguk, memaksakan senyum. "Hati-hati." Pintu rumah tertutup. Rini berdiri di ruang tamu, menatap kepergian suaminya. Ia merasa seolah dirinya ditinggalkan, meski masih dalam status istri sah. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan bersiap-siap ke kantor. Rini bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan besar. Pekerjaannya menuntut tanggung jawab besar, tetapi di sanalah ia merasa hidup. Setidaknya, kantor memberinya ruang untuk melupakan sejenak kekosongan rumah tangganya. Mobil hitamnya melaju pelan menuju pusat kota. Jalanan pagi sibuk dengan kendaraan, suara klakson bersahutan, orang-orang bergegas mengejar waktu. Di dalam mobil, Rini menyalakan radio, tapi suara musik pun tidak mampu mengisi kekosongan hatinya. Sesampainya di kantor, ia langsung disambut para staf. Mereka hormat dan menghargainya. Rini memang dikenal tegas, profesional, tapi tetap ramah pada bawahan. Ia berusaha menjadi pemimpin yang adil. "Selamat pagi, Bu Rini," sapa seorang karyawan resepsionis. "Pagi," jawab Rini sambil tersenyum tipis. Ia berjalan menuju ruangannya. Di meja kerjanya, sudah ada tumpukan berkas yang harus ditandatangani.
Namun matanya justru tertumbuk pada sosok yang baru saja datang. Devi. Perempuan muda berusia sekitar 27 tahun itu mengenakan blus putih dengan rok pensil hitam. Rambutnya tergerai rapi, wajahnya dihiasi riasan tipis yang menambah kesan anggun. Devi tersenyum manis kepada beberapa rekan kerja, menebar aura ramah yang selalu berhasil menarik perhatian. Rini memperhatikan sejenak, lalu mengalihkan pandangan. Ada sesuatu dari diri Devi yang membuatnya tidak nyaman, meski ia tak punya alasan jelas. Devi memang bawahan yang cukup kompeten, cepat belajar, dan punya inisiatif. Namun, ada sisi lain dari dirinya yang sulit ditebak. Bu Rini, ini laporan penjualan bulan lalu, ucap Devi sambil mengetuk pintu ruangan Rini. Rini menoleh, menerima map biru yang diulurkan. Terima kasih, Devi. Bagus, kamu cepat sekali menyelesaikannya. Devi tersenyum manis. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik, Bu. Rini mengangguk, lalu membuka map itu. Ia mencoba fokus pada data, meski pikirannya sempat melayang pada tatapan mata Devi. Tatapan itu, entah kenapa, terasa berbeda, seakan menyimpan sesuatu. Hari itu berjalan normal. Rini sibuk dengan rapat, laporan, dan diskusi dengan tim. Namun setiap kali matanya tak sengaja bertemu dengan Devi, ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Menjelang sore, saat rapat hampir selesai, ponsel Rini bergetar. Ia melihat layar, nama Fikri muncul. Halo, Mas, jawab Rini pelan. Rin, malam ini aku mungkin pulang larut. Ada kerjaan mendadak. Rini menghela napas, mencoba menyembunyikan kekecewaan. Ya, baik. Hati-hati, jangan terlalu capek. Iya. Telepon diputus dengan cepat, seolah tanpa perasaan. Rini menatap layar ponselnya lama, hatinya berdesir. Kata-kata Fikri kini terasa dingin, tak lagi mengandung kehangatan seperti dulu. Di luar ruangan, Devi terlihat sedang berbicara dengan seseorang lewat telepon. Suaranya pelan tapi terdengar sedikit tawa manja. Rini menoleh sekilas, dadanya entah kenapa terasa terhimpit. Ia menepis perasaan itu. Jangan berpikir macam-macam. Mungkin aku hanya terlalu lelah. Namun jauh di lubuk hatinya, Rini tahu ada sesuatu yang sedang terjadi. Malam itu rumah terasa sunyi. Lampu ruang tamu menyala redup. Televisi menayangkan acara yang tidak benar-benar diperhatikan. Rini duduk di sofa dengan setumpuk berkas kerja di pangkuannya, mencoba membaca, tetapi matanya tidak fokus. Pikirannya melayang pada suaminya yang belum juga pulang. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Perutnya sudah lama kosong. Makanan yang ia masak sejak sore tadi masih tertata rapi di meja makan. Sup ayam yang tadinya hangat kini sudah dingin. Nasi sudah mengeras, dan lauk menjadi tidak menggugah selera. Ia menghela napas, menatap pintu yang tetap tertutup. Setiap detik yang lewat terasa seperti pengingat bahwa Fikri semakin jauh darinya. Saat jarum jam menunjuk angka 11, akhirnya suara kunci terdengar. Pintu terbuka, Fikri masuk dengan wajah lelah, menaruh tas kerjanya di sofa. Kamu belum tidur? Tanyanya singkat. Rini menggeleng. Aku menunggumu. Kamu sudah makan? Sudah. Tadi makan di luar dengan klien. Jawaban itu menusuk hati Rini. Ia ingin protes tentang makanan yang ia siapkan dengan penuh harap, tentang kesepiannya menunggu, tapi kata-kata itu tertelan di tenggorokan. Kalau begitu, aku siapkan air hangat untukmu, ucap Rini pelan. Fikri hanya mengangguk, lalu melangkah ke kamar. Rini bangkit ke dapur, menuang air panas ke gelas. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena lelah, melainkan karena menahan perasaan yang tak bisa ia ungkapkan. Ketika ia masuk ke kamar, Fikri sudah berbaring di tempat tidur dengan ponsel di tangan. Jari-jarinya sibuk mengetik. Sesekali tersenyum samar. Ini airnya, kata Rini sambil meletakkan gelas di meja kecil. Jawab Fikri tanpa menoleh. Rini menatap suaminya lama, mencari jejak kehangatan yang dulu selalu ia temukan. Namun yang tersisa kini hanyalah dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. Ia berbaring di sisi tempat tidurnya, memunggungi Fikri, dan menutup mata yang basah oleh air mata yang tak ingin ia biarkan jatuh. Keesokan paginya, Rini bersiap ke kantor dengan hati yang masih berat. Ia memilih gaun kerja berwarna abu-abu lembut, merias wajahnya dengan sederhana. Di depan cermin,
Ia mencoba tersenyum, tapi bayangannya sendiri terasa asing. Di meja makan, Fikri sudah duduk sambil membaca koran. "Kamu ada rapat hari ini?" tanyanya tanpa menatap. "Ada, beberapa." "Kamu?" "Biasa. Aku juga sibuk." Mereka sarapan dalam hening. Hanya suara sendok dan detak jam dinding yang terdengar. Rini ingin berkata banyak, ingin bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada hubungan mereka, tapi rasa takut mendengar jawaban membuatnya memilih diam. Setelah Fikri pergi, Rini duduk di kursi makan, menatap piring kosongnya. Ada perasaan aneh, seperti sedang hidup bersama orang asing yang kebetulan tinggal serumah. Di kantor, Rini berusaha mengalihkan pikirannya dengan bekerja. Namun, sosok Devi kembali mencuri perhatiannya. Hari itu Devi terlihat sangat bersemangat. Wajahnya lebih cerah dari biasanya. Ia berbincang dengan beberapa rekan kerja. Tawanya terdengar ringan. Sepertinya dia sedang jatuh cinta. Batin Rini mencoba menebak. Namun ia segera menggeleng, menepis pikiran itu. Saat jam makan siang tiba, Rini sengaja tetap di ruangannya untuk menyelesaikan laporan. Beberapa menit kemudian, Devi mengetuk pintu. "Bu Rini, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya sambil membawa beberapa berkas. "Tidak, terima kasih. Kamu sudah makan?" "Sudah, Bu," jawab Devi sambil tersenyum manis. Tatapan mata Devi membuat Rini merasakan sesuatu yang tak nyaman, meski tak ada alasan jelas. Seolah ada rahasia yang disimpan, sesuatu yang tidak ingin diketahui orang lain. Malamnya, lagi-lagi Fikri pulang larut. Kali ini ia bahkan tidak memberi kabar. Rini duduk di ruang tamu, menunggu, hingga akhirnya tertidur di sofa. Ia baru terbangun ketika merasakan tubuhnya diguncang pelan. "Rin, kenapa tidur di sini?" Suara Fikri terdengar datar. "Aku menunggumu," jawab Rini sambil mengucek mata. "Kamu jangan begitu, nanti sakit. Aku kan sudah bilang kalau aku sering pulang malam. Tapi setidaknya kabari aku khawatir." Fikri terdiam, lalu menghela napas. "Ya sudah, maaf." Permintaan maaf itu terdengar kosong, tanpa penyesalan. Rini hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Hari demi hari berlalu dengan pola yang sama. Rini menunggu, Fikri semakin dingin, dan Devi di kantor semakin mencolok dengan aura misteriusnya. Rini mulai merasakan luka yang semakin dalam, meski ia belum tahu betul apa yang sedang terjadi. Setiap malam, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia sudah gagal sebagai istri? Apakah pekerjaannya membuat Fikri merasa tak diperhatikan? Atau ada hal lain yang ia tidak tahu? Namun, dalam keheningan malam, jawabannya tetap sama. Ia merasa sendirian, meski ada seseorang yang tidur di sampingnya. Sore itu hujan turun deras. Rini duduk di ruang tamu dengan sweater tebal, menatap jendela yang dipenuhi titik-titik air. Langit gelap, petir sesekali menyambar, membuat suasana rumah semakin muram. Di meja depannya, sebuah novel terbuka tapi tak dibaca. Pikirannya terus melayang pada Fikri yang sudah 2 malam berturut-turut pulang lewat tengah malam. Ia menoleh ke arah jam dinding. Jarum panjang menunjuk angka 7. Jarum pendek hampir menyentuh angka 8. Hatinya semakin tak tenang. Ia sudah menyiapkan makan malam sejak pukul 5 sore. Ayam bakar kesukaan Fikri, sambal, dan sayur asem. Tapi semua masih tertata rapi di meja tanpa disentuh. Ketika suara mobil terdengar di halaman, Rini cepat-cepat berdiri. Hatinya campur aduk antara lega dan resah. Pintu terbuka, Fikri masuk dengan jas basah, wajahnya tampak lelah. "Kamu basah kuyup. Kenapa nggak bawa payung?" Rini menghampiri dengan nada khawatir. "Aku buru-buru," jawab Fikri singkat sambil meletakkan tas kerjanya di sofa. Rini menatapnya sebentar, lalu berkata pelan, "Aku sudah siapkan makan malam. Kamu pasti lapar." "Belum lapar. Aku sudah makan tadi." Jawaban itu menghantam dada Rini. Lagi-lagi ia menunggu sia-sia. "Dengan siapa kamu makan?" tanyanya, berusaha terdengar tenang. "Dengan teman kantor," jawab Fikri tanpa menatap. Rini menggertakkan giginya. "Teman kantor yang mana? Laki-laki atau perempuan?" Fikri menghela napas, lalu akhirnya menoleh dengan tatapan kesal. "Kenapa sih kamu selalu tanya seperti itu? Nggak capek curiga terus?"
Aku cuma ingin tahu. Mas, kamu pulang selalu larut, bilang makan di luar, dan aku di rumah nungguin kamu, masakin makanan yang bahkan gak kamu sentuh. Nada suara Rini meninggi, matanya mulai berkaca-kaca. Fikri berdiri, membuka jasnya dengan kasar, meletakkannya di kursi. Aku capek kerja seharian. Pulang malah disambut dengan interogasi. Apa itu yang kamu sebut perhatian sebagai istri? Perhatian? Aku sudah berusaha. Mas, aku masak, aku tunggu, aku sabar meski kamu sering dingin. Tapi apa? Kamu malah bikin aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Air mata Rini akhirnya jatuh. Fikri terdiam sejenak, wajahnya masih keras. Kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu sendiri, Rin. Sibuk jadi manajer hebat, sibuk di kantor. Sampai lupa kalau aku butuh kamu sebagai istri, bukan cuma sebagai teman serumah. Kata-kata itu bagai pisau yang menusuk dalam. Rini terpaku, tak percaya suaminya mengucapkan hal seperti itu. Jadi, menurutmu aku istri yang gagal? Aku kerja untuk membantu kita, Mas. Untuk masa depan kita. Aku nggak pernah berhenti mikirin rumah ini. Tapi kamu jarang ada buat aku. Setiap aku pulang, kamu selalu sibuk dengan laptop atau telepon kantor. Kamu nggak sadar kalau aku butuh perhatian. Rini terisak, menutup wajah dengan kedua tangannya. Kalau memang aku salah, kenapa kamu nggak pernah ngomong baik-baik? Kenapa harus selalu dingin? Kenapa harus selalu menjauh? Suasana hening. Hanya suara hujan deras di luar yang terdengar. Fikri berjalan ke arah kamar, suaranya pelan tapi tegas. Aku lelah, Rin. Aku nggak mau debat malam ini. Rini hanya bisa berdiri terpaku di ruang tamu, tubuhnya gemetar. Ia merasa seperti ditinggalkan, bukan hanya secara fisik, tapi juga hati. Keesokan harinya, suasana rumah masih tegang. Mereka sarapan tanpa bicara. Fikri menatap koran, sementara Rini memandangi piringnya sendiri. Ketika Fikri beranjak pergi, Rini mencoba bicara. Mas, kita harus ngomong baik-baik. Aku nggak mau rumah tangga kita begini terus. Fikri hanya menghela napas. Nanti aja. Aku buru-buru. Pintu tertutup. Rini berdiri sendiri di ruang makan, merasakan hatinya perlahan hancur. Di kantor, Rini berusaha menutupi kesedihannya. Ia menumpahkan perhatian pada pekerjaan, mengatur rapat, memeriksa laporan. Tapi bayangan pertengkaran semalam terus menghantui. Saat jam istirahat, ia keluar ruangan untuk minum. Dari kejauhan, ia melihat Devi sedang duduk di pantry, berbicara dengan seseorang lewat telepon. Wajahnya tersenyum, suaranya terdengar lembut dan penuh tawa manja. Hari ini aku kangen banget, nanti malam ketemu lagi, ya? Suara Devi lirih, tapi cukup jelas bagi Rini yang lewat tak sengaja. Rini berhenti sejenak, menatap punggung Devi dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ia buru-buru berlalu, mencoba menepis pikiran buruk yang muncul. Namun jauh di lubuk hatinya, sebuah perasaan asing mulai tumbuh. Perasaan takut, curiga, dan luka yang makin dalam. Malam berikutnya, Fikri kembali pulang larut. Kali ini, Rini memberanikan diri untuk menunggu di ruang tamu dengan lampu menyala terang. Begitu pintu terbuka, ia langsung berdiri. Mas, kita harus bicara sekarang. Aku nggak bisa begini terus. Fikri terkejut melihat Rini yang berdiri menunggunya. Besok aja, Rin. Aku capek. Tidak. Aku sudah terlalu lama diam. Aku mau tahu. Kamu sebenarnya kenapa? Kamu kenapa menjauh? Apa aku salah? Nada suara Rini gemetar, tapi tegas. Fikri menatapnya lama, lalu menghela napas panjang. Aku cuma butuh ruang, Rin. Aku merasa kamu nggak ada buat aku. Ruang? Apa maksudmu? Aku ada di sini setiap hari. Aku masak, aku jaga rumah, aku berusaha jadi istri yang baik. Apa itu masih kurang? Kadang, aku merasa kamu terlalu sibuk dengan dirimu sendiri. Sibuk dengan kerjaanmu, dengan dunia kantormu. Sementara aku diabaikan. Air mata Rini kembali mengalir. Jadi, kamu merasa sendiri? Kamu merasa aku nggak cukup? Lalu, apa ada orang lain yang bikin kamu merasa cukup, Mas? Pertanyaan itu menggantung di udara,
menembus keheningan rumah. Fikri menatap Rini, wajahnya berubah tegang. Rini merasakan hatinya berdegup kencang, seolah menunggu jawaban yang paling ia takuti. Hari-hari setelah perceraian itu terasa seperti mimpi panjang yang tak pernah selesai. Rini berusaha menjalani rutinitasnya seperti biasa. Bangun pagi, menyiapkan sarapan sederhana, lalu bersiap untuk berangkat ke kantor. Namun ada ruang kosong yang terus membayanginya setiap kali ia menoleh ke meja makan, tempat di mana biasanya Fikri duduk sambil meminum kopi. Tidak ada lagi suara tawa kecil. Tidak ada lagi sapaan sederhana seperti, "Hati-hati di jalan." Hanya sunyi yang menusuk. Meski begitu, Rini tahu hidup harus terus berjalan. Ia bukan tipe wanita yang mudah menyerah pada keadaan. Di tengah luka yang baru saja menganga, ia memilih menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan. Kantor adalah pelarian yang paling aman. Setidaknya, di balik tumpukan berkas, rapat dengan tim, dan suara dering telepon, ia bisa melupakan sejenak kenyataan pahit yang harus dihadapinya. Di perusahaan tempat Rini bekerja, posisinya cukup terpandang. Ia menjabat sebagai manajer di divisi pengembangan bisnis. Para bawahan menghormatinya, bukan hanya karena jabatan, tetapi karena sikapnya yang tegas sekaligus hangat. Rini selalu tahu bagaimana menyeimbangkan antara ketegasan profesional dan kelembutan seorang pemimpin. Tidak jarang ia rela duduk berlama-lama mendengarkan keluh kesah bawahannya, lalu mencari solusi bersama. Suatu pagi, ia memasuki ruangannya dengan langkah cepat. Di meja, sudah menunggu tumpukan berkas yang harus segera diperiksa. Sekretarisnya, Nanda, masuk sambil membawa secangkir teh hangat. "Bu, ini laporan terbaru dari tim marketing. Mereka minta Ibu tinjau dulu sebelum dipresentasikan ke direksi." "Letakkan di sini saja, Endra." "Terima kasih," jawab Rini dengan senyum kecil. Meski bibirnya tersenyum, matanya tampak lelah. Nanda yang sudah lama bekerja dengannya cukup peka. Ia ingin bertanya, tapi menahan diri. Semua orang di kantor tahu kabar tentang perceraian Rini. Kabar itu cepat menyebar, seperti bisikan angin yang melewati lorong-lorong kantor. Namun, tidak ada satupun yang berani menyinggungnya di depan Rini. Hari itu, jadwalnya padat. Ada rapat dengan klien besar yang bisa menentukan arah kerjasama jangka panjang perusahaan. Rini menyiapkan diri dengan matang, mengenakan setelan formal berwarna biru tua yang membuatnya terlihat berwibawa. Saat berdiri di depan layar proyektor, menjelaskan strategi pengembangan bisnis, semua orang terpaku. Caranya berbicara penuh keyakinan. Setiap data ia kuasai, setiap pertanyaan ia jawab tanpa ragu. Selesai rapat, salah satu direktur mendekatinya. "Bu Rini, presentasi Anda tadi luar biasa. Kalau kerjasama ini berjalan lancar, kontribusi Anda sangat besar." "Terima kasih, Pak. Saya hanya melakukan apa yang sudah menjadi tanggung jawab saya." Pujian itu sejenak menyalakan rasa bangga dalam dirinya. Namun, begitu kembali duduk di ruangannya, perasaan hampa itu datang lagi. Ia menarik napas panjang, menatap keluar jendela. Jalanan ramai, orang-orang berlalu lalang dengan urusan masing-masing. Dalam hati ia bertanya, apakah Fikri juga sedang menjalani hari-harinya dengan lega sekarang? Apakah ia bahagia setelah bebas dariku? Rini mencoba mengusir pikiran itu, tapi gagal. Sosok Fikri masih begitu melekat dalam kepalanya. Ingatan tentang mereka berdua dulu, saat awal menikah, terus muncul tanpa bisa dicegah. Bagaimana Fikri dulu berjuang merintis karir, bagaimana ia selalu mendukung dari belakang, bagaimana mereka saling menguatkan di masa sulit. Semua itu kini hanya tinggal kenangan. Sore hari, setelah semua pekerjaan selesai, Rini memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia merasa tubuhnya terlalu lelah, bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Di perjalanan, ponselnya bergetar. Ada pesan dari seorang teman lama, Dinda. "Rin, aku dengar kabar kamu sudah pisah sama Fikri. Aku turut prihatinnya. Kalau butuh teman ngobrol, aku selalu ada." Rini terdiam menatap pesan itu. Air matanya hampir jatuh. Tapi segera ia hapus sebelum sempat mengalir. Ia membalas singkat. "Terima kasih, Din. Aku baik-baik saja. Semoga kita bisa ketemu kapan-kapan." Sesampainya di rumah, ia meletakkan tas di sofa, lalu rebah. Rumah itu terasa semakin sunyi. Dulu,
Ia selalu disibukkan dengan obrolan kecil bersama Fikri setelah pulang kerja. Kadang mereka makan malam di luar, kadang hanya duduk bersama menonton televisi. Kini, semua itu hilang. Malamnya, ia membuka laptop. Ada notifikasi email masuk dari manajemen perusahaan, berisi undangan resmi untuk menghadiri acara resepsi pernikahan salah satu rekan kerja di jaringan bisnis. Rini membaca detailnya, lalu matanya membesar ketika melihat nama pengantin pria, Fikri. Tangannya gemetar. Jadi benar, hanya 3 hari setelah perceraian, Fikri menikah lagi. Ia membaca ulang baris demi baris untuk memastikan tidak salah. Dan di sana tertulis jelas, mempelai wanita, Devi. Nama itu bukan nama asing baginya. Devi pernah menjadi bawahannya di perusahaan. Seorang karyawan yang karismatik di depan atasan, tapi penuh intrik di belakang. Rini sendiri yang dulu menandatangani surat pemecatan Devi, setelah bukti perselingkuhannya dengan seorang CEO perusahaan mitra terbongkar. Devi sempat membuat keributan besar di kantor, menuduh orang-orang menjebaknya, tapi semua bukti terlalu jelas. Rini terdiam lama, menatap layar laptop. Hatinya campur aduk, antara sakit, kecewa, marah, sekaligus tidak percaya. Bagaimana mungkin Fikri, pria yang pernah ia cintai dengan segenap jiwa, kini memilih seorang wanita yang penuh noda di masa lalunya? Ia menutup laptop dengan keras, lalu bangkit. Tubuhnya bergetar. Di hadapan kaca, ia menatap dirinya sendiri. Kenapa, Fikri? Kenapa kau memilih dia? Apa aku tidak cukup? Gumamnya lirih. Tangis akhirnya pecah. Untuk pertama kalinya sejak perceraian, ia membiarkan dirinya menangis sepuasnya. Semua rasa sakit yang ditahannya meledak malam itu. Ia menangis bukan hanya karena kehilangan, tapi juga karena dikhianati oleh kenyataan yang begitu menyakitkan. Namun, di balik air mata itu, perlahan muncul sesuatu yang lain, sebuah tekad. Jika Fikri dan Devi begitu percaya diri untuk mengundangnya, maka ia akan datang. Ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri, seberapa sempurna wanita pilihan Fikri itu. Dan entah kenapa, ada bagian dalam dirinya yang ingin menertawakan semua kepalsuan itu. Rini menutup matanya, menarik napas panjang. Ia sadar, perjalanan baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya, setelah Rini menerima undangan pernikahan itu, pikirannya dipenuhi gelombang perasaan yang sulit dijelaskan. Antara sakit hati, kekecewaan, sekaligus rasa penasaran yang menggebu. Setiap kali ia menatap undangan di mejanya, hatinya bergetar. Hanya 3 hari setelah perceraian, Fikri sudah menikah lagi. Bukan dengan wanita asing, melainkan dengan Devi, seorang perempuan yang pernah berada di bawah kepemimpinannya, yang bahkan ia sendiri pecat dengan tangannya. Malam-malam yang biasanya ia habiskan dengan menenangkan diri setelah kerja, kini berubah menjadi malam penuh pertarungan batin. Ia duduk di meja makan sendirian, menatap kosong ke arah dinding. Gelas teh hangat di depannya sudah dingin, tapi ia tidak bergerak sedikit pun. Apa aku harus datang? Apa aku harus menunjukkan wajahku di sana? Atau lebih baik aku diam, berpura-pura tidak tahu, lalu terus menjalani hidupku, pikirnya. Namun, semakin ia mencoba meyakinkan diri untuk tidak datang, semakin kuat pula dorongan dalam hatinya untuk menghadiri acara itu. Ada rasa yang ingin ia buktikan. Bukan kepada Fikri, bukan juga kepada Devi, melainkan kepada dirinya sendiri. Ia ingin tahu sejauh apa wanita itu bisa berperan sebagai pengganti sempurna. Di kantor, Rini berusaha menyibukkan diri. Ia mengubur wajahnya dalam tumpukan dokumen, memimpin rapat, dan sesekali menyapa timnya dengan senyum hangat. Tapi semua itu hanya kedok. Di balik senyum profesionalnya, pikirannya tidak lepas dari undangan itu. Suatu siang, Nanda masuk ke ruangannya dengan membawa beberapa dokumen. Bu, ini laporan yang Bapak Direktur minta. Saya taruh di meja ya. Baik, terima kasih, Nanda, jawab Rini. Nanda menatapnya sejenak, lalu berani membuka suara. Bu, maaf kalau saya lancang. Ibu terlihat agak murung belakangan ini. Apa ada masalah yang bisa saya bantu? Rini terdiam beberapa saat. Ia tahu Nanda tulus, tapi ia tidak ingin membongkar luka pribadinya kepada bawahannya. Ia hanya tersenyum tipis. Saya baik-baik saja. Nanda, terima kasih sudah peduli. Kadang memang ada hari-hari yang terasa berat, tapi itu wajar.
Nanda mengangguk, meski sorot matanya jelas menunjukkan rasa ingin tahu yang ditahan. Ia pun pamit keluar. Begitu pintu tertutup, Rini menghela napas panjang. Ia sadar betul bahwa ia tidak bisa selamanya menyembunyikan apa yang terjadi. Dunia luar mungkin tidak tahu detail tentang Devi, tapi dirinya tahu. Dan itu membuatnya semakin ingin datang ke pernikahan itu. Malam menjelang. Rini duduk di depan lemari pakaiannya yang penuh dengan gaun-gaun elegan. Ia menyibak satu persatu, menatap lama, seolah sedang memilih baju untuk sebuah medan perang. Bukan sekadar pesta pernikahan, melainkan panggung yang akan mempertemukan dirinya, mantan suaminya, dan wanita yang pernah ia jatuhkan dengan tangannya. Tangannya berhenti pada sebuah gaun panjang berwarna hijau zamrud. Gaun itu sederhana tapi anggun, dengan potongan yang menonjolkan wibawanya. Ia tersenyum kecil. Sepertinya ini yang tepat. Ia mencoba berdiri di depan kaca, mengenakan gaun itu. Wajahnya masih terlihat sayu, tapi matanya, ada sesuatu yang berbeda. Tatapan itu kini bukan hanya tatapan wanita yang terluka, melainkan tatapan seseorang yang siap menghadapi apapun yang ada di depan. Keesokan harinya, undangan itu kembali menghantui pikirannya. Ia membawa mobilnya ke salon, memutuskan untuk merapikan rambut, merias wajah, dan memastikan dirinya tampil menawan. "Bu Rini, mau seperti apa dandanan ibu kali ini?" tanya penata rias. "Tidak perlu berlebihan. Yang penting elegan, berkelas. Saya ingin terlihat segar, percaya diri, tapi tidak mencolok," jawabnya mantap. Selama penata rias bekerja, Rini sempat melamun. Di dalam pikirannya, ia membayangkan wajah Fikri melihat dirinya datang. Apakah Fikri akan merasa menyesal? Atau justru pura-pura bahagia dengan keputusannya? Lalu, bagaimana reaksi Devi saat melihat dirinya hadir? Apakah wanita itu masih punya keberanian menatap mata Rini setelah segala yang terjadi di masa lalu? Seketika, Rini tertawa kecil. "Entah mengapa, aku justru tidak takut. Bahkan aku ingin melihat ekspresi mereka nanti," gumamnya dalam hati. Hari pernikahan itu semakin dekat. Di malam menjelang acara, Rini kembali duduk di meja kerjanya. Undangan itu ia letakkan di depan, ia tatap lama. Rasanya seluruh perjalanan hidupnya beberapa tahun terakhir berputar di depan mata. Dari cinta yang tulus, pengkhianatan yang pahit, hingga kini undangan yang seolah menjadi ujian terakhir. Ia menulis sebuah catatan kecil di buku hariannya. "Aku bukan wanita sempurna, tapi aku juga bukan wanita yang kalah. Jika mereka ingin menunjukkan kebahagiaan mereka, biarlah. Aku akan datang, bukan untuk menangis, tapi untuk melihat kebenaran dengan mataku sendiri. Dan siapa tahu, mungkin aku akan menemukan kekuatan baru dari semua ini." Malam itu, Rini tidur dengan perasaan campur aduk. Ia tahu besok segalanya akan berubah. Hari itu akhirnya tiba. Udara pagi terasa berat bagi Rini, meski langit cerah dan matahari bersinar lembut. Sejak membuka mata dari tidurnya, jantungnya sudah berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia tahu hari ini bukan hari biasa. Hari ini ia akan melangkah ke dalam sebuah peristiwa yang mungkin akan menjadi salah satu momen paling menentukan dalam hidupnya. Rini berdiri di depan cermin, mengenakan gaun hijau zamrud yang kemarin ia pilih. Gaun itu jatuh anggun membalut tubuhnya, menonjolkan wibawa sekaligus kelembutan yang ia miliki. Penata rias sudah datang sejak pagi, memastikan riasan wajahnya sempurna. Tidak menor, tidak pula terlalu sederhana, tetapi tepat, elegan, memikat, dan berkelas. "Bu, ibu cantik sekali. Saya yakin semua mata akan tertuju pada ibu nanti," ucap penata rias dengan kagum. Rini hanya tersenyum tipis. "Terima kasih. Semoga saya bisa tetap tenang di sana." Ketika semua sudah siap, ia mengambil tas kecilnya, lalu masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan menuju gedung pernikahan, pikirannya penuh dengan pertanyaan. Bagaimana wajah Fikri saat melihatnya datang? Apakah Devi berani menatapnya? Bagaimana pula reaksi tamu lain yang mungkin mengenalnya sebagai wanita yang baru saja bercerai? Gedung tempat resepsi berlangsung berdiri megah, dihiasi bunga-bunga putih yang menggantung dari pintu masuk. Karpet merah terhampar, menyambut setiap tamu yang datang. Mobil-mobil mewah berjejer di halaman, tanda bahwa pernikahan ini memang dirancang besar-besaran. Rini turun dari mobil dengan langkah mantap. Dari kejauhan,
Beberapa tamu sudah mulai memperhatikannya. Ada yang berbisik, ada yang tersenyum menyapanya. Ia membalas dengan senyum tipis. Meski di dalam hatinya badai masih berkecamuk. Di depan pintu masuk, ia menunjukkan undangan kepada panitia. Seorang wanita muda menyambutnya dengan ramah. "Selamat siang, Bu. Silakan masuk." Pengantin sedang menyambut di pelaminan. Langkah Rini semakin pelan ketika memasuki ruangan. Aula itu begitu megah. Lampu kristal menggantung indah. Bunga-bunga segar menghiasi setiap sudut, dan musik lembut mengalun dari panggung kecil di pojok ruangan. Suasana penuh kebahagiaan. Namun bagi Rini, setiap detik terasa seperti ujian. Dan di sanalah mereka, Fikri dan Devi, duduk berdampingan di pelaminan. Fikri mengenakan setelan jas hitam yang rapi, wajahnya tampak tegang tapi dipaksa tersenyum. Sementara Devi, dengan gaun pengantin putih berkilau, terlihat begitu percaya diri. Senyumnya lebar, seolah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ia kini adalah wanita yang menang. Mata Rini bertemu dengan mata Devi hanya sekejap, namun cukup untuk membuat waktu seolah berhenti. Ada kilatan aneh di tatapan Devi, campuran antara kebanggaan, tantangan, dan sedikit kecanggungan. Rini tidak mengalihkan pandangannya, ia justru melangkah dengan kepala tegak, menembus kerumunan tamu yang sibuk berbincang. Beberapa orang yang mengenal Rini tampak kaget melihatnya hadir. Bisik-bisik mulai terdengar. "Itu kan Rini, mantan istri Fikri. Berani juga dia datang. Lihat, dia tetap anggun sekali." Rini pura-pura tidak mendengar. Ia terus berjalan, menyapa beberapa orang dengan sopan. Ketika gilirannya naik ke pelaminan, suasana menjadi lebih tegang. "Selamat ya, Fikri," ucapnya datar sambil menatap mantan suaminya. Fikri terlihat kaget. Wajahnya sedikit berubah, seolah tidak menduga Rini benar-benar datang. Terima kasih, Rini." Lalu tatapannya beralih ke Devi. Senyum di bibirnya semakin lebar. "Selamat juga untukmu, Devi. Semoga rumah tanggamu langgeng." Devi menelan ludah, namun tetap menjaga senyumnya. "Terima kasih, Bu Rini. Senang sekali ibu bisa hadir." Rini menatap dalam-dalam, senyumannya penuh arti. "Tentu saja. Bagaimana mungkin aku melewatkan momen penting seperti ini?" Seketika, ada rasa puas yang aneh mengalir dalam dirinya. Bukan karena ia ingin mempermalukan siapapun, tetapi karena ia tahu dirinya mampu berdiri di sana tanpa gentar. Setelah memberi ucapan, ia turun dari pelaminan. Beberapa tamu mendekatinya, menyalami, dan memuji penampilannya. Rini menanggapi semua dengan tenang, seolah tidak ada luka yang ia bawa. Padahal di dalam hatinya, ia masih merasakan perih yang dalam. Namun, momen yang paling mengejutkan belum datang. Saat ia tengah duduk di salah satu meja tamu, seorang pria paruh baya menghampirinya. Pria itu adalah salah satu petinggi perusahaan mitra yang dulu sempat terlibat dalam kasus Devi. "Bu Rini, saya kaget melihat Anda di sini." "Wah, ini menarik sekali," ucapnya sambil tertawa kecil. Rini mengangkat alis. "Menarik bagaimana, Pak?" Pria itu mendekat, suaranya diturunkan. "Karena saya masih ingat betul kejadian waktu itu. Devi, wanita yang duduk di pelaminan itu, kan yang ibu pecat dulu karena ketahuan berselingkuh dengan CEO kami. Benar bukan?" Rini tersenyum samar. Ia hanya mengangguk tipis. "Ya, benar." Pria itu tertawa pelan lagi, jelas sekali menahan sesuatu. "Ah, dunia memang kecil sekali ya. Dan sekarang dia menjadi istri mantan suami Anda. Luar biasa kebetulan ini." Rini hanya diam. Namun dalam hatinya ada gelombang rasa ingin tertawa yang tidak bisa ia bendung. Ia meneguk segelas air, mencoba menahan diri. Tapi semakin ia menatap Devi yang duduk di pelaminan dengan wajah penuh kebanggaan, semakin besar pula rasa geli dalam dadanya. Ia menutup mulut dengan tangan, pura-pura batuk, padahal sebenarnya ia hampir tertawa terbahak-bahak. Jadi ini wanita sempurna yang dipilih Fikri? Wanita yang dulu kupecat karena perselingkuhan busuknya? Tuhan, dunia ini benar-benar lucu. Dalam hati, ia berkata pada dirinya sendiri, permainan baru saja dimulai. Rini mencoba menahan diri, berusaha agar tawa yang sudah menggelitik dadanya tidak meledak begitu saja. Ia menutup mulut dengan serbet, meneguk air putih berkali-kali,
bahkan berpura-pura sibuk memainkan sendok garpu di atas piring. Namun, semakin ia menahan, semakin kuat pula dorongan itu. Setiap kali ia mengangkat kepala dan menatap ke arah pelaminan, di sana Devi duduk dengan wajah bangga, seolah dirinya wanita paling sempurna. Wanita sempurna? Rini mengulang kata itu dalam hati, lalu hampir terbahak. Ia ingat betul saat Devi ketahuan berselingkuh dengan CEO perusahaan mitra. Bagaimana paniknya wanita itu ketika bukti berupa rekaman percakapan tersebar di meja rapat. Bagaimana wajahnya memerah saat seluruh tim menatap dengan tatapan jijik. Dan bagaimana akhirnya ia menandatangani surat pemecatan yang ditandatangani langsung oleh Rini. Semua itu masih segar dalam ingatannya. Dan sekarang, di hadapan semua orang, wanita itu duduk di pelaminan Mbak Ratu, dengan gaun putih megah, berpegangan tangan dengan Fikri yang dulu ia cintai. Tawa yang selama ini ditahan akhirnya meledak. Rini menunduk, bahunya berguncang, dan suara tawanya pecah di tengah keramaian. Ahahaha. Beberapa tamu yang duduk di meja terdekat langsung menoleh, terkejut melihatnya. Ada yang saling berbisik, ada pula yang ikut tersenyum kikuk. Seorang ibu paruhbaya yang duduk di sebelahnya menepuk bahunya. Ibu Rini, ada apa? Kenapa tertawa begitu? Rini menggeleng sambil menutup mulut dengan tangan, masih berusaha mengendalikan diri. Tidak, Bu, maaf, saya hanya teringat sesuatu yang lucu. Namun tawanya tidak berhenti begitu saja. Ia mencoba mengalihkan pandangan, tapi matanya kembali bertemu dengan Devi. Dan itu membuat tawanya semakin keras. Di pelaminan, wajah Devi menegang. Senyum anggun yang tadi ia pamerkan perlahan luntur. Ia tahu Rini sedang menertawakannya, meski orang lain mungkin belum paham alasannya. Tangannya menggenggam lengan Fikri erat, seolah mencari kekuatan. Fikri, bisiknya dengan suara panik. Fikri menoleh, keningnya berkerut. Ia juga melihat jelas Rini yang tertawa terbahak di meja tamu. Hatinya panas, bercampur malu. Beberapa tamu lain mulai memperhatikan. Ruangan yang semula dipenuhi musik lembut kini disusupi suara tawa Rini yang tidak kunjung berhenti. Salah satu MC mencoba mengalihkan perhatian dengan memanggil tamu berikutnya untuk foto bersama pengantin. Tapi tetap saja banyak mata yang menoleh ke arah meja Rini. Akhirnya, Rini berdiri. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju area buffet untuk mengambil minuman. Tawanya masih terdengar, meski kali ini lebih pelan. Ia sengaja mengibaskan rambutnya, seolah-olah tidak ada yang salah dengan reaksinya. Dalam hati, ia bergumam, kalau saja semua orang tahu siapa sebenarnya pengantin perempuan itu, mungkin mereka akan ikut tertawa bersamaku. Saat kembali ke meja, seorang tamu pria yang cukup senior mendekatinya. Bu Rini, maaf, tadi saya lihat Anda tertawa. Ada hal yang menarik. Rini menatapnya dengan senyum penuh arti. Oh, tidak ada, Pak. Saya hanya merasa lucu saja. Dunia ini benar-benar kecil. Terkadang, kenyataan lebih menghibur daripada komedi. Pria itu mengangguk pelan, meski jelas masih penasaran. Sementara itu, Devi di pelaminan semakin tidak nyaman. Ia merasa semua mata perlahan mulai tertuju kepadanya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, meski pendingin ruangan cukup dingin. Senyum palsu tetap ia pasang, tapi tatapannya berulang kali melirik ke arah Rini. Kenapa dia harus datang? Kenapa dia harus menertawakan aku di sini, di hari paling penting dalam hidupku? Pikir Devi, hatinya panas bercampur takut. Fikri sendiri mulai merasa malu. Ia tidak bisa berpura-pura tenang lagi. Ingatannya tentang Rini kembali muncul. Bagaimana Rini selalu anggun dan penuh wibawa. Dan kini, meski sudah menjadi mantan istrinya, ia tetap terlihat jauh lebih berkelas dibanding Devi. Di satu sisi, Fikri mencoba menenangkan diri. Tapi di sisi lain, hatinya mulai dipenuhi rasa sesal yang samar. Tawa Rini akhirnya mereda, tapi sorot matanya masih penuh sindiran. Ia menatap Devi sekali lagi, kali ini dengan senyum lebar, seolah berkata tanpa suara, aku tahu siapa dirimu sebenarnya. Suasana resepsi yang tadinya meriah perlahan berubah janggal. Beberapa tamu mulai saling berbisik, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan disinilah permainan sesungguhnya baru dimulai. Malam itu hujan turun deras. Langit seakan menangis, menyelimuti kota dengan suara rintik yang tak henti-hentinya menghantam atap rumah, jendela, dan jalanan yang sudah tergenang.
Rini berdiri di depan jendela kamarnya, menatap keluar dengan tatapan kosong. Lampu jalan yang redup membuat genangan air berkilauan, seolah menyembunyikan ribuan cerita sedih yang menumpuk di hatinya. Tangannya memegang segelas teh hangat, namun sejak tadi tidak disentuhnya. Uap yang naik pelan-pelan menghilang, sama seperti semangatnya yang terus terkikis. Sejak semua kejadian itu, Rini merasa dirinya hanyalah bayangan yang berjalan di tengah keramaian, tanpa ada yang benar-benar melihat. Fikri sudah jarang pulang. Jika pulang pun, wajahnya lebih sering menunduk, menghindari tatapan. Dan setiap kali Rini mencoba membuka percakapan, selalu berakhir dengan hening yang menyakitkan. Devi, nama itu seperti belati yang selalu menancap. Tetangga yang dulu hanya dianggap teman biasa, ternyata menjadi duri paling tajam yang merobek rumah tangganya. Suara ketukan di pintu membuat Rini tersadar. Ia meletakkan gelas di meja kecil, lalu membuka pintu. Ternyata ibunya berdiri di sana. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Rin," suara ibunya lembut, tapi matanya jelas-jelas menyimpan rasa iba. "Kamu nggak makan dari siang, ya?" Rini tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, Bu. Aku masih kenyang." Sang ibu menghela napas panjang. "Kamu jangan menyiksa diri terus, Nak. Ingat, kamu masih punya anak. Kalau kamu jatuh, siapa yang akan kuat buat mereka?" Rini diam. Hatinya semakin nyeri mendengar itu. Ia tahu ibunya benar, tapi rasa sakit akibat pengkhianatan Fikri begitu dalam. Seolah seluruh kehidupannya yang ia bangun dengan cinta dan kesabaran selama bertahun-tahun runtuh dalam sekejap. "Aku sudah coba, Bu. Aku sudah berusaha kuat. Tapi rasanya semua sia-sia," lirihnya. Sang ibu menggenggam tangan Rini erat. "Nggak ada yang sia-sia. Kesabaranmu, pengorbananmu, semua pasti ada balasannya. Kalau bukan dari manusia, dari Allah pasti ada." Air mata Rini tak terbendung lagi. Ia memeluk ibunya erat, menumpahkan segala kepedihan yang selama ini ia tahan. Hujan di luar semakin deras, seolah ikut menyuarakan kesedihan itu. Beberapa hari kemudian, Fikri pulang larut malam. Pakaiannya basah karena hujan, wajahnya letih, matanya sayu. Rini yang sedang membereskan piring di meja makan hanya menoleh sekilas. Tak ada kata sambutan, tak ada sapaan hangat seperti dulu. Yang ada hanyalah jarak yang semakin lebar. "Rini," suara Fikri lirih, seakan mencari celah untuk bicara. Rini berhenti, lalu menatapnya dengan mata merah karena sering menangis. "Iya." Fikri menunduk. Aku salah. Aku hilaf. Aku nyesel." Kalimat itu bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, Rini ingin percaya, ingin hatinya kembali menemukan tenang. Tapi di sisi lain, luka yang ditorehkan terlalu dalam untuk hanya diobati dengan kata maaf. "Kamu sadar sekarang?" Suara Rini bergetar. "Setelah semua yang kamu hancurkan? Setelah harga diriku diinjak? Setelah aku harus menahan malu di depan semua orang?" Fikri terdiam. Ia tak bisa membantah. Rini benar. Semua yang ia lakukan adalah kesalahan besar. "Aku janji, Rin, aku akan berubah. Aku akan tinggalkan Devi. Aku akan perbaiki semuanya. Asal kamu mau kasih aku kesempatan." Rini menutup matanya. Air matanya jatuh lagi. "Kamu pikir semua bisa selesai hanya dengan janji? Luka ini nggak gampang hilang. Fik. Kamu nggak tahu rasanya dikhianati oleh orang yang paling aku percaya." Keheningan menyelimuti ruang makan itu. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Fikri menunduk, merasa bersalah, tapi juga tak berdaya. Hari-hari berikutnya, Rini semakin sibuk dengan anak-anak dan pekerjaannya. Ia mulai bangkit pelan-pelan, meskipun hatinya masih remuk. Dukungan ibunya, sahabatnya, dan doa yang tak pernah putus membuatnya punya alasan untuk bertahan. Sementara Fikri benar-benar berusaha berubah. Ia pulang lebih awal, mencoba mendekat pada anak-anak, bahkan beberapa kali membantu Rini di rumah. Tapi bayangan masa lalu tak pernah hilang. Setiap kali Rini melihat wajahnya, selalu ada luka yang teringat. Suatu malam, Devi datang. Ia berdiri di depan rumah Rini, basah kuyup karena hujan. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Rini yang keluar untuk menutup pagar terkejut melihatnya. "Ngapain kamu kesini?" Suara Rini tegas, dingin.
Devi menunduk. Aku cuma mau minta maaf. Aku salah. Aku hancurin rumah tangga kamu. Aku nyesel. Rini menatapnya tajam. Hatinya bergejolak, antara marah dan iba. Maaf? Kamu pikir maaf bisa benerin semua ini? Kamu tahu berapa malam aku nangis? Kamu tahu gimana anak-anakku lihat aku hancur? Devi menangis. Aku salah, Rin. Aku benar-benar salah. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Rini menarik napas panjang. Ia ingin berteriak, ingin melampiaskan semua sakitnya. Tapi ia tahu, marah tak akan mengembalikan apapun. Pergi, Dev. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Kalau kamu masih punya hati, jangan pernah muncul di depan aku atau keluargaku lagi. Devi terisak, lalu perlahan berjalan pergi dalam hujan malam itu. Rini menutup pagar dengan tangan gemetar, lalu kembali masuk. Di ruang tamu, Fikri berdiri dengan wajah penuh rasa bersalah. Ia mendengar semua percakapan itu. Rini, suaranya bergetar. Rini menoleh, menatapnya dalam-dalam. Kamu lihat sendiri kan? Luka yang kamu buat, bukan cuma dari kamu. Orang lain ikut campur, dan aku yang jadi korban. Aku nggak tahu butuh waktu berapa lama untuk benar-benar sembuh. Tapi satu yang aku tahu, aku nggak akan pernah sama lagi seperti dulu. Fikri meneteskan air mata. Ia sadar, penyesalannya datang terlambat. Ia hanya bisa berharap Rini mau perlahan membuka pintu hatinya lagi. Tapi Rini sudah berdiri di jalan yang berbeda. Jalan menuju kekuatan baru, menuju harga diri yang kembali ia temukan. Hujan masih terus turun malam itu. Tapi di hati Rini, ada sedikit cahaya. Meski perih masih terasa, ia tahu dirinya tidak lagi sendirian. Ia punya anak-anak, ibunya, dan dirinya sendiri yang harus ia banggakan. Dan dari situlah ia mulai belajar bahwa luka bisa jadi kekuatan, dan pengkhianatan bisa jadi awal dari kebangkitan. Pagi itu udara masih basah oleh sisa hujan semalam. Embun menempel di dedaunan, dan aroma tanah basah menyelinap masuk melalui jendela yang sedikit terbuka. Rini sudah bangun lebih dulu dari anak-anak. Ia duduk di meja makan sambil memandang kosong ke cangkir kopinya. Di ruang tamu, terdengar suara televisi menyala pelan, menyiarkan berita pagi. Fikri sudah duduk di sofa, masih mengenakan baju kerja, meski jam baru menunjukkan pukul 6. Biasanya, dulu ia selalu terburu-buru. Namun sejak kejadian itu, ia sengaja lebih awal pulang dan lebih awal bangun, seakan ingin menebus semua yang terlewat. Suasana rumah itu hening. Tak ada percakapan hangat seperti keluarga lain. Yang ada hanyalah dua orang dewasa yang sama-sama tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Rini menghela napas panjang. Dalam dirinya masih berkecamuk rasa sakit dan kecewa. Ia tahu Fikri sedang berusaha berubah, tapi hatinya belum mampu percaya sepenuhnya. Luka itu masih terlalu nyata. Pintu kamar anak terbuka. Nadira, putri sulung mereka, keluar dengan rambut acak-acakan dan wajah setengah mengantuk. "Bu, sarapan udah siap?" tanyanya dengan suara pelan. Rini langsung berdiri, tersadar dari lamunannya. "Udah, Nak. Ayo sini, makan dulu sebelum sekolah." Nadira duduk di meja makan, diikuti adiknya yang tak lama kemudian keluar. Mereka masih kecil, tapi sudah bisa merasakan ketegangan di rumah. Rini berusaha menutupi itu, tersenyum dan melayani anak-anak seperti biasa. Fikri mendekat, duduk di kursi samping. Ia mencoba tersenyum ke anak-anak. "Ayo makan bareng ayah." Nadira menoleh sekilas, lalu kembali menunduk ke piringnya. Ada jarak yang mulai tumbuh, bahkan antara ayah dan anak. Fikri merasakan itu, dan hatinya makin perih. "Dira, kamu mau ayah antar sekolah?" tawarnya hati-hati. Nadira mengangkat bahu. "Boleh, tapi kalau ibu ikut." Kalimat sederhana itu membuat Fikri terpaku. Rini yang mendengarnya hanya diam. Tapi ia tahu anak-anak sebenarnya masih takut kehilangan ibunya. Mereka tak ingin berada berdua saja dengan ayah yang pernah melukai hati ibunya. Seusai sarapan, Rini menyiapkan anak-anak, lalu mereka berangkat bersama. Fikri yang menyetir, Rini di sampingnya, dan anak-anak di belakang. Perjalanan ke sekolah terasa panjang meski jalanan lengang. Tak ada obrolan berarti, hanya suara radio yang mengisi keheningan. Sesampainya di depan sekolah, anak-anak turun.
Nadira sempat menoleh ke Rini, lalu memeluknya erat sebelum masuk. Rini membalas pelukan itu dengan senyum hangat. Fikri melihat dari balik kemudi, hatinya perih sekaligus iri. Ia merindukan kedekatan seperti itu dengan anak-anaknya. Saat mobil kembali melaju, Rini membuka suara. Aku nggak bisa pura-pura semua baik-baik aja. Fik, aku masih sakit. Tapi demi anak-anak, aku nggak mau rumah ini terus dipenuhi pertengkaran. Fikri mengangguk pelan. Aku ngerti, Rin. Aku nggak minta kamu langsung maafin aku. Aku cuma minta kesempatan buat nunjukin kalau aku benar-benar mau berubah. Rini menoleh sebentar, lalu kembali menatap jalan. Kata-kata itu gampang diucapkan. Yang susah itu bukti. Fikri terdiam. Ia tahu Rini benar. Selama ini ia terlalu banyak bicara, terlalu banyak janji, tanpa bukti nyata. Kini, jika ia ingin keluarganya utuh lagi, ia harus membuktikan dengan perbuatan. Hari-hari berikutnya, Rini mulai lebih sibuk dengan aktivitas di luar rumah. Ia bergabung dalam kegiatan sosial di lingkungannya, membantu ibu-ibu lain mengajar anak-anak mengaji, dan sesekali ikut kegiatan bazar kecil di kelurahan. Semua itu membuat pikirannya sedikit teralihkan dari luka. Orang-orang mulai melihat Rini sebagai sosok yang kuat. Meski mereka tahu gosip tentang rumah tangganya, Rini tetap hadir dengan senyum, tetap berbuat baik. Dalam hati, banyak yang kagum pada ketegarannya. Suatu sore, setelah kegiatan di balai kelurahan selesai, salah satu sahabat lamanya, Sari, menghampiri. Rin, aku salut sama kamu. Dengan semua masalah yang kamu hadapi, kamu masih bisa berdiri tegak kayak gini. Rini tersenyum tipis. Aku nggak punya pilihan lain, Sar. Kalau aku jatuh, siapa yang bakal jaga anak-anakku? Sari menggenggam tangannya. Aku tahu kamu kuat. Tapi jangan lupa, kamu juga manusia. Sesekali kamu berhak nangis. Kamu berhak merasa lemah. Rini menghela napas. Matanya berkaca-kaca. Aku sering nangis, Sar. Tapi aku nggak mau orang lain lihat. Aku nggak mau anak-anak lihat. Sari memeluknya erat. Kalau kamu butuh tempat cerita, aku selalu ada. Pelukan itu membuat hati Rini sedikit lebih hangat. Ia sadar, meski dunia seakan runtuh, masih ada orang-orang yang peduli padanya. Sementara itu, Fikri semakin berusaha mendekat ke anak-anak. Ia sering mengajak mereka bermain, membantu mengerjakan PR, bahkan sesekali menjemput dari sekolah tanpa memberitahu Rini lebih dulu. Perlahan, jarak itu mulai mencair, meski belum sepenuhnya hilang. Namun, di dalam hati Rini, dilema masih besar. Ia melihat usaha Fikri, tapi bayangan masa lalu selalu muncul. Ia takut memberi kesempatan lalu dikhianati lagi. Ia takut membuka hati, lalu hancur lagi. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Fikri duduk di ruang tamu. Rini keluar dari kamar, hendak mengambil minum. Rin, panggil Fikri pelan. Rini berhenti sejenak, menoleh. Iya. Aku tahu aku nggak pantas lagi minta ini. Tapi aku mohon, jangan tutup pintu hatimu sepenuhnya. Aku rela kalau butuh waktu lama, tapi tolong kasih aku kesempatan buat benar-benar buktiin kalau aku bisa jadi suami dan ayah yang baik. Rini menatapnya dalam-dalam. Hatinya berperang hebat. Kesempatan itu bukan sekadar kata, Fik. Itu kepercayaan. Dan kepercayaan aku sama kamu udah hancur. Fikri menunduk. Air matanya jatuh. Aku rela kamu nggak percaya sekarang. Asal aku masih punya waktu buat benerin semua. Asal kamu masih mau aku ada di sini. Rini memejamkan mata, menahan air mata. Ia tak memberi jawaban. Ia hanya berjalan masuk kembali ke kamar, meninggalkan Fikri yang terisak sendirian. Di dalam kamar, Rini duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah dinding. Hatinya semakin berat. Ia tahu Fikri menyesal, ia tahu ada usaha. Tapi luka itu masih terlalu nyata. Malam makin larut. Angin membawa suara jangkrik dari luar. Dalam kesunyian itu, Rini berdoa lirih, memohon kekuatan, memohon petunjuk. Ia sadar, jalan yang akan ia pilih nanti akan menentukan masa depan anak-anaknya juga. Dan di luar sana, kehidupan terus berjalan. Gosip masih beredar, tatapan orang-orang masih ada. Tapi perlahan, Rini belajar, luka bukan akhir dari segalanya.
Luka bisa jadi awal dari kebangkitan, jika ia berani memilih jalan yang benar. Pagi itu matahari bersinar cerah, tapi hati Rini justru dipenuhi rasa campur aduk. Ia berdiri di depan cermin kamar, menatap bayangan dirinya. Wajahnya terlihat lebih tegar dibanding beberapa bulan lalu. Namun di matanya masih tersisa luka yang belum sepenuhnya sembuh. Ia mengenakan blus putih sederhana, rambutnya dibiarkan tergerai, riasan tipis membuat wajahnya tampak segar. Hari ini bukan hari biasa. Ia mendapat undangan dari seorang kolega lama untuk menghadiri acara pertemuan bisnis. Bukan sekadar pertemuan, tapi pertemuan besar yang dihadiri pengusaha, pejabat, dan tokoh penting di kota itu. Rini yang selama ini lebih banyak sibuk di rumah dan kegiatan sosial, merasa waktunya untuk kembali menunjukkan jati dirinya. Anak-anak sudah berangkat sekolah lebih dulu. Fikri yang mengantar, dengan alasan ingin lebih banyak waktu bersama mereka. Rini tak banyak bicara, hanya menitip pesan agar Fikri menjaga sikap dan jangan melukai hati anak-anak lagi. Di ruang tamu, meja dipenuhi beberapa berkas. Itu proposal kerjasama yang Rini siapkan untuk dibawa ke acara hari ini. Ia memang bukan orang yang suka pamer, tapi ia ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya mantan istri Fikri, seperti yang orang-orang sering sebut di belakang. Ia adalah Rini, seorang wanita yang berpendidikan, berpengalaman, dan punya kemampuan memimpin. Siang menjelang, Rini berangkat ke acara. Hotel bintang 5 di pusat kota sudah ramai oleh para undangan. Lampu kristal berkilauan di langit-langit, lantai marmer memantulkan cahaya, dan denting piano terdengar lembut di sudut ruangan. Rini melangkah masuk dengan tenang. Beberapa orang yang mengenalnya langsung menghampiri, menyalami, dan mengajaknya berbincang. Ia menjawab ramah, sesekali tersenyum. Namun, tak bisa ia pungkiri, banyak juga yang melirik penuh rasa ingin tahu. Bisikan-bisikan kecil terdengar. Itu Rini, kan? Yang dulu cerai sama Fikri. Iya. Tapi katanya sekarang dia bangkit lagi. Aku dengar dia pegang perusahaan sendiri. Hebat juga ya. Rini hanya tersenyum tipis. Ia sudah terbiasa dengan bisikan-bisikan seperti itu. Baginya, yang terpenting adalah ia bisa berdiri tegak, tanpa harus membuktikan apapun kepada orang lain selain dirinya sendiri dan anak-anaknya. Namun, tak disangka, di tengah kerumunan itu, ia melihat sosok yang tak asing. Devi. Wanita itu berdiri agak jauh, mengenakan gaun merah mencolok, rambut tergerai rapi, wajahnya dipulas dengan make-up tebal. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Senyum anggun yang dulu selalu ia pamerkan kini tampak dipaksakan. Geraknya canggung, matanya sesekali melirik kanan-kiri, seolah takut pada pandangan orang. Rini memicingkan mata, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Devi, yang katanya sudah menikah dengan Fikri, rupanya juga hadir di acara ini. Tapi dari bisikan orang-orang di sekitar, Rini mulai menangkap sesuatu. Itu bukan Devi? Yang dulu jadi sekretaris? Iya, katanya sekarang gak kerja lagi. Suaminya juga lagi banyak masalah. Serius? Padahal dulu mereka kayak pasangan sempurna. Rini menahan diri agar tidak tertawa lagi di tempat umum. Ia berjalan melewati Devi tanpa menyapa, tapi cukup lama menatapnya dengan senyum penuh arti. Devi menunduk, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Acara berlanjut. Presentasi demi presentasi disampaikan oleh para pengusaha. Rini pun mendapat kesempatan untuk mempresentasikan proposalnya. Dengan suara mantap, ia menyampaikan gagasan tentang program pemberdayaan usaha kecil, menghubungkan perusahaan besar dengan pengrajin lokal. Ruangan hening mendengarkan. Sesekali terdengar tepuk tangan kecil. Dan setelah ia selesai, tepuk tangan bergema lebih keras. Banyak yang terkesan dengan ide-idenya. Rini kembali duduk dengan senyum lega. Saat itulah ia menyadari, di meja belakang, Fikri duduk. Ia tak menyangka Fikri juga hadir. Pria itu menatapnya dengan sorot mata yang sulit dibaca, antara bangga, menyesal, dan rindu. Setelah acara selesai, Fikri menghampiri. Rin, aku nggak nyangka kamu bisa tampil sebaik itu. Rini menoleh, tatapannya datar. Kenapa? Kamu kira aku cuma bisa masak di dapur? Fikri tercekat. Bukan begitu maksudku. Aku kagum. Dan aku semakin sadar, aku udah kehilangan sesuatu yang paling berharga. Rini tersenyum tipis.
Tapi senyum itu penuh luka. Kamu nggak kehilangan, Fik. Kamu yang membuangnya. Fikri tak bisa membantah. Kata-kata itu menohok tepat di dadanya. Di sisi lain ruangan, Devi memperhatikan. Wajahnya tegang, hatinya dipenuhi kecemasan. Ia tahu Rini bisa kapan saja membuka aibnya di depan orang-orang penting itu. Dan jika itu terjadi, kehormatannya akan hancur. Namun Rini tidak melakukan itu. Ia hanya menatap Devi sekilas, lalu melangkah pergi. Bagi Rini, kemenangan sejati bukan dengan menjatuhkan orang lain, tapi dengan menunjukkan bahwa dirinya tetap bisa berdiri meski dijatuhkan berkali-kali. Sore itu, saat matahari condong ke barat, Rini pulang ke rumah dengan hati yang lebih tenang. Anak-anak menyambutnya dengan pelukan hangat. Senyum mereka adalah alasan terbesar Rini untuk terus melangkah. Ia tahu perjalanan masih panjang. Luka mungkin tidak akan hilang sepenuhnya. Tapi ia sudah menemukan kekuatan untuk hidup, bukan sebagai bayangan masa lalu, melainkan sebagai dirinya sendiri. Dan di suatu tempat, Fikri menatap langit senja dengan hati yang penuh sesal. Sementara Devi mulai merasakan ketakutan akan masa depannya sendiri. Cerita Rini belum berakhir. Justru baru dimulai. Ia kini sadar, hidup bukan soal siapa yang menemani kita, tapi bagaimana kita tetap tegak meski pernah dikhianati. Malam itu kota sudah mulai sepi. Lampu jalan menyinari aspal basah sisa hujan, dan angin membawa aroma tanah yang menenangkan. Rini duduk di balkon rumahnya. Secangkir teh hangat di genggaman, pandangannya jauh menembus gelap. Di dalam rumah, anak-anak sudah terlelap, wajah mereka damai, seolah tak pernah disentuh badai masalah orang dewasa. Rini menarik napas panjang. Ia teringat perjalanan yang baru saja dilalui, perceraian yang menyakitkan, undangan pernikahan yang mengejutkan, tawa yang meledak di tengah resepsi, hingga tatapan penuh sesal Fikri, dan wajah panik Devi. Semua itu terasa seperti mimpi buruk yang akhirnya ia lewati dengan kepalanya tetap tegak. Ia tidak pernah menyangka, 3 hari setelah bercerai, hidupnya akan berubah drastis. Ia tidak pernah menyangka, mantan suami yang dulu ia cintai mati-matian, justru menikahi perempuan yang diam-diam pernah ia pecat karena perselingkuhan. Dan yang lebih ironis, dunia kini memperlihatkan kenyataan. Mereka yang dulu meremehkannya, perlahan mulai kehilangan pijakan. Di kejauhan, suara motor sesekali melintas. Rini meneguk tehnya pelan, lalu tersenyum. Senyum itu bukan lagi senyum penuh luka, melainkan senyum seorang wanita yang akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. "Terima kasih, Tuhan," bisiknya lirih. "Aku sudah jatuh, tapi kau ajarkan aku untuk bangkit. Aku sudah kehilangan, tapi kau tunjukkan bahwa aku tak pernah benar-benar sendiri." Di tempat lain, Fikri duduk di kamarnya sendiri, menatap cincin pernikahan lama yang masih ia simpan. Air matanya jatuh, sesal menyesakkan dada. Ia sadar, cinta yang tulus sudah ia sia-siakan, dan kini hanya ada penyesalan yang tak bisa dihapus waktu. Sementara Devi menutup tirai kamarnya, wajahnya penuh cemas. Hidupnya yang dulu penuh ambisi kini terasa rapuh. Bayangan masa lalunya bersama Rini menghantuinya, membuatnya tak bisa tidur tenang. Namun bagi Rini, cerita itu sudah selesai. Ia tidak lagi peduli apakah Fikri menyesal, atau Devi gelisah. Hidupnya kini hanya untuk anak-anak, untuk dirinya sendiri, untuk masa depan yang ia bangun dengan tangan dan harga dirinya. Malam semakin larut. Rini memejamkan mata, mendengarkan nyanyian jangkrik yang mengiringi pikirannya. Hatinya tenang, lebih tenang dari sebelumnya. Ia tahu, besok hari baru akan datang. Dan kali ini, ia siap menyambutnya dengan senyum.